menunjukkan ada garis lurus begitu ya. Di tengah-tengah akan ada fluktuasi lagi, itu biasanya tidak terjadi. Kalau dalam sejarah penyelenggaraan quick count kami, tidak pernah kami mengalami seperti itu. Kalau terjadi artinya apa? Proses sampel yang kita lakukan goyang istilah kita, ya. Atau yang kedua, ada wilayah-wilayah memang yang di situ terjadi penumpukan pilihan pada salah satu calon. Oke. Ya, sehingga ketika masuk di wilayah tersebut, oh ini wilayah kandang nih misalnya. Oh wilayah kubu kemenangan pasangan A, wilayah kubu kemenangan pasangan Sehingga kemudian B. angkanya signifikan dan bisa mengubah begitu Benar, dan ini belum bisa masuk karena ada sesuatu kendala di sana sehingga mereka melaporkannya belakangan. Tapi ketika lapor masuk berbarengan banyak TPS. Semacam kayak diberikan satu blok begitu ya, sehingga mengubah tatanan begitu. Berubah tatanan sehingga goyang di sini. Tapi kalau di sini kelihatan sekali, kelihatannya stabil. Jadi walaupun kita tetap harus sabar menunggu hasil resmi dari KPU, tapi kita bisa lihat dari apa yang didapatkan teman-teman dari Litbang Kompas, hitung cepat pukul, ini saya sudah update kembali 15.23, artinya sudah kurang lebih 20 menit setelah tadi Litbang Kompas mengumumkan, oke, kita akan umumkan hasil hitung cepat dari Litbang Kompas karena garisnya sudah stabil. Kalau kita lihat tingkat partisipasinya apakah juga sudah bisa dikatakan stabil di pukul 15 ini, Bang Bes? Kalau tadi kan mengecek bagaimana perbandingan antara dua grafis reliabilitasnya begitu ya. Ya, kalau kita cermati sekali lagi apa yang terjadi di Jawa, di DKI Jakarta ya, kalau melihat dari tingkat partisipasinya, ini pun juga sudah memberikan gambaran bagaimana partisipasi politik ataupun ketika seseorang memilih di Jakarta itu seperti apa besarannya. Betul. Kelihatannya kalau dari data yang kita tampilkan di sini, data masuk sekitar 59% ya, sudah 59 loh, sudah hampir 60% ini. Kemudian tingkat ini begini, benar, tingkat partisipasinya kalau kita cermati di sini Nitya, itu ada sekitar berapa persen ini suara yang belum. Nah, itu mencerminkan sekali bagaimana sebenarnya hasil yang terjadi di wilayah Jakarta ini sendiri. Oke, jadi kalau katakan saya tadi 51% sudah bisa masuk begitu ya, suaranya sudah bisa diolah, memberikan titik-titik atau garis lurus ini. Garis lurus ini. Sudah 60,25, saya revisi ya. Untuk Jawa Barat ternyata data yang masuk sudah 60,25%. Saya akan meminta Bang Bestian untuk memberikan kepada kami mengumumkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, tapi untuk Jawa Barat, silahkan. Ini warga Jawa Barat ini sudah kemudian menanti ya, walaupun saya tetap mengimbau untuk Anda sabar menunggu hasil resmi KPU, tapi kita juga akan lihat bagaimana hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Litbang Kompas dengan penuh kehati-hatian, dengan sampel yang diambil dari ratusan TPS. Kita coba akan lihat, Bang Bes silahkan. Ya, Nitya dan juga pemirsa di Jawa Barat, kalau kita lihat hasil hitung cepat yang dilakukan terhadap para pemilih ataupun dalam pilkada di Jawa Barat kali ini, tampaknya hasilnya sudah sedemikian kuat sekali yang tertampilkan di sini. Bagaimana Pak Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan itu memimpin dengan proporsi sekitar 61,62%. Ya, dengan data masuk sekitar 62% di sini. Dan ini berbeda jauh dibandingkan dengan Jakarta tadi, dibandingkan dengan apa yang terjadi di masing-masing wilayah lainnya. 61,55% untuk pasangan calon nomor urut 4 Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Sementara kalau kita lihat juga dari 62,50% data yang masuk ini sudah didapatkan dari Litbang Kompas untuk pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3. Boleh dijelaskan Bang Bes? Ya. Kita lihat bersama juga, mulai dari mungkin paslon nomor urut 1 seperti ya, ini kita sudah tampilkan juga di studio 1 Kompas TV, kita akan perlihatkan, boleh? Ya, paslon nomor 1 ini kalau kita cermati dengan hasil yang ada, tampaknya sedemikian jauh perbedaannya dengan pasangan pemenang, kira-kira kalau kita katakan pemenang saat ini juga. Unggul saat ini begitu ya. 61,48 dibandingkan dengan 10,49. Nah, nomor 1 ini kalau untuk menyusul lagi berkali-kali lipat perlu. Oleh karena itu dikatakan hampir mustahil dia
unggul dibandingkan Karena ini dengan yang memang lainnya. komposisi yang berbeda dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan Berbeda sekali. 3 pasangan calon, sementara ini 4. Artinya memang mau tidak mau akan lebih tersebar Akan begitu lebih ya. tersebar. Ya. Nah, kemudian yang kedua, pasangan nomor 2 ini apalagi 9,48 ya. Ini apalagi perbedaannya dibandingkan dengan pasangan nomor 4 itu jauh sekali. Nah, yang menarik justru pasangan nomor 3 yaitu Pak Ahmad Saiku di sini 18,7. Dan Ilham Akbar Habibie ya. Dan 18,7 dalam quick count kami dibandingkan dengan 61. Sebenarnya Nitya, kalau kita lihat dari hasil survei, ini sebenarnya survei-survei sebelum pemilu lalu, ini memberikan gambaran yang hampir sama. Bagaimana saat itu sudah jelas sekali pasangan nomor 4 itu leading. Oke, dengan unggul hasil- begitu ya? Unggul dengan hasil sekitar 65%. Jadi sebenarnya kalau 65% dengan katakanlah sekarang 15,27 begitu ya, 61,46%. Aman untuk mengatakan bahwa untuk sementara hasil hitung cepat Litbang Kompas mengatakan pasangan calon nomor urut 4 unggul Ya. di Jawa Barat. Iya, kita bisa yakinkan di sini bahwa memang pasangan nomor 4 itu unggul di Jawa Barat dengan hasil sekitar 60% tadi. Oke, apalagi karena suara yang sudah masuk ini 64% begitu ya. Dari total 100% TPS yang kita cermati di Jawa Barat. Oke, kalaupun memang angkanya bisa berubah ya Bang Bes, terutama untuk koma-komanya begitu ya. Kita lihat di sini kan kalau paslon nomor 1 10,44 mungkin bisa berubah, 9,46 bisa berubah, 18,60 bisa berubah, tapi tetap gapnya begitu jauh dengan 61,50% sudah stabil. Sudah stabil. Kenapa demikian? Ada 2 alasan. Yang pertama, hitung cepat ini menggunakan margin of error 1%, plus minus 1%. Artinya kalau nomor 4, ya pasangan nomor 4 yang kita katakan unggul di sini dengan 61,5%, hasil dia kemungkinan tidak akan jauh dari 61,5 plus 1%, atau 61,5 dikurangi 1%. Oke. Jadi sekitar 60 sampai dengan 62. 62,50% begitu Dia ya. berada di sekitar situ. Coba bayangkan dengan pasangan-pasangan yang lain. Apakah mereka mampu bisa untuk mengejar menambahkan atau mengejar dengan sekitar hasil itu? 50%-an lagi gitu artinya kan ya. 50%-an. Padahal margin of error-nya 1%. 1%. Terlalu jauh. Ya, kemudian yang kedua, kita lihat juga sekali lagi reliabilitasnya. Seberapa stabilnya masing-masing yang ditampilkan oleh pasangan ini. Kan sudah stabil tadi semuanya Betul, juga, betul. seperti yang terjadi di Jakarta. Kenapa stabil? Dalam posisi sekitar 64% TPS yang sudah dikumpulkan dan perubahan-perubahannya tidak terjadi jauh lagi di situ. Itu yang kita katakan sudah handal hasil ini. Dengan plus minusnya 1%, kita yakinkan bahwa pasangan nomor 4 meninggalkan pasangan-pasangan lainnya sedemikian signifikan. Oke, kalau tadi kan Jakarta